Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun hari-hari ini mungkin tubuh kita lemah, mungkin tubuh kita sakit karena keadaan, tapi kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dalam tiduran kita, Tuhan sudah memelihara, menjaga begitu luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada bangun dengan tubuh yang sehat. Puji nama Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terbatas dengan keadaan kita. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, melakukan segala aktivitas kita, kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kita percaya hanya dengan Tuhanlah, bersama dengan Tuhanlah, mengandalkan Tuhanlah, kita boleh melangkah lebih jauh. Sebelum kita masuk di hari yang baru ini, kita akan belajar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menjadi landasan kekuatan hidup kita untuk kita masuk di hari yang baru ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui, Engkau sudah pelihara, Engkau sudah jaga lindungi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, walaupun keadaan kami umat-umat-Mu dalam keadaan lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang menjaga, pelihara, lindungi kehidupan kami. Sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi setiap telinga-telinga yang mendengar. Biarlah renungan firman Allah pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami semua. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini renungan firman Allah saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Satu kisah yang sudah sering kali dengar, yang sudah sering kali hamba-hamba Tuhan sampaikan, tapi tidak mengapa pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Allah saya akan bacakan dalam nama Yesus Tuhan kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat pembacaan ayat yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 13 dan ayat 14, di sini menunjukkan, menandakan bahwa manusia kita terbatas adanya. Siapapun juga kita, semua manusia itu punya keterbatasan. Oleh sebab itu firman Allah berkata di dalam Yakobus yang kita baca, di dalam ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan keadaan besok yang terjadi, keadaan kita pun manusia, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. 1 atau 2 jam ke depan, kita tidak pernah tahu. Mungkin saat ini kita sehat, mungkin saat ini kita kuat, mungkin saat ini kita beruntung, tapi tidak satu manusia pun tahu ke depannya. 1-2 jam ke depan, apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Sekarang mungkin bisa kita kuat sehat, tapi itu tidak menutup kemungkinan 1-2 jam ke depan mungkin kita akan lemah, kita sakit. Inilah keterbatasan kita manusia.
manusia. Firman Allah berkata bahwa kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang artinya tidak dapat kita harapkan, yang tidak dapat kita andalkan hidup ini untuk kita menghadapi hari-hari yang ke depan. Sadar dengan keterbatasan yang kita miliki. Sadar dengan kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Dan untuk kita menjangkau masuk di hari-hari yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita alami. Dan apa yang akan menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berharap mengandalkan Tuhan. Mari kita sadar. Memang benar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahkan kita digambarkan seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Dan menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk kita mampu melangkah menghadapi hari-hari ke depan? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 yang sudah sering kali kita dengar, firman Allah berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan di dalam ayat Yakobus dalam pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-14, sama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 14, kita seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Yang artinya kita terbatas. Kemampuan kita ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Jangkauan kita untuk kita mengerti di depan itu ada batasnya. Dengan jelas firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk kita masuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan misteri, yang tidak pernah kita mengerti, yang tidak pernah kita tahu? Mungkin kita sudah rencanakan hal-hal yang baik ke depan, hal-hal yang penuh dengan masa depan ke depan, tapi tanpa kita sadari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita manusia terbatas, yang tidak pernah kita mengerti akan apa yang terjadi di depan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Masihkah kita mengandalkan keterbatasan kita? Masihkah kita mengandalkan manusia kita? Dengan jelas firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan kekuatannya. Firman Allah berkata terkutuk, artinya tidak berkenan kepada Allah. Pada pagi hari ini, kalau kita ingin mengerti, tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini, marilah kita mau belajar berharap terus kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4, di dalam ayat yang ke-15, firman Allah berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini yang dimau oleh firman Allah. Untuk kita bersandar, memohon, mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Allah berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan.
Diberkatilah orang yang berharap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya dan menaruh apa yang akan diinginkannya hanya pada Tuhan. Karena kita percaya walaupun kita terbatas, kita tidak mengerti apa yang terjadi di hari-hari ke depan, tapi kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah tergoyahkan dan mengerti hari-hari ke depan untuk kita masuk. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mari sebelum kita melangkah di hari yang ke depan, masuk di hari yang baru ini, mungkin kita tahu setiap hari pasti kita akan mengalami seperti yang kemarin-kemarin. Tapi kita mau belajar berkata seperti dalam ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini yang terbaik. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau memberikan kekurangan kita ini, keterbatasan kita ini kepada Tuhan yang memiliki otoritas yang luar biasa. Kekurangan dalam kehidupan kita, keterbatasan dalam kehidupan kita itu tidak akan dapat mengatasi keadaan-keadaan yang kita lalui hari-hari ini. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang terjadi, yang tidak mungkin kita atasi dengan keterbatasan, dengan kemampuan kita manusia. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas adanya. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan sanggup menolong ketika kita ada dalam kesesakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam Ibrani 13, dengan jelas firman Allah berkata di sana, Ibrani 13 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita bisa melihat keadaan kita manusia, kita digambarkan seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Artinya kita berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah adalah sesuatu yang tidak mungkin kita harapkan. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan seseorang kalau seseorang itu berubah-ubah cara, sikapnya, perkataannya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat ke-8 dengan jelas firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Hanya pribadi yang tidak berubah-ubah itu yang dapat kita andalkan ketika kita masuk di dalam keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang tidak pernah berubah-ubah. Pribadi yang berubah-ubah adalah pribadi yang tidak dapat menolong kehidupan kita. Dan itu sama saja kepribadian manusia. Kita sadar kita adalah manusia yang suka berubah-ubah. Tapi Yesus yang kita percaya, dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah-ubah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, walaupun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari, ke depan kita 1-2 jam ke depan, kita tidak pernah tahu. Tapi percayalah, ketika kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan kepada pribadi yang tidak berubah-ubah adalah Yesus, percayalah Tuhan akan melakukan apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan akan nyatakan. Apa yang menjadi kelemahan kita, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan. Apa yang tidak pernah kita mengerti, di sanalah Tuhan akan memberikan pengertian. Karena Dia adalah pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kedepankan Tuhan di dalam segalanya.
Andalkan Tuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka di sanalah kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah-ubah. Biarlah firman Tuhan renungan pada pagi hari ini mulai menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia terbatas. Tetapi kalau kita bersandar berharap kepada Tuhan, percayalah, sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin Tuhan buat kalau kita selalu mengandalkan Dia. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita yang ada hari-hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengar, kami diingatkan Tuhan, betapa terbatasnya kami manusia, betapa hinanya kami manusia, betapa tidak berdaya kami manusia untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan Tuhan untuk selalu berharap, bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau ambil alih hidup kami. Ambil alih selalu Tuhan semua apa yang kami rencanakan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada bersama dengan kami akan mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi semua umat-umat-Mu yang dengar. Pagi hari ini Tuhan mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja dewasa sampai yang lanjut usia. Tetap Engkau pelihara, lindungi, jaga Tuhan. Biar kasih setia-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan ada umat-umat-Mu dalam keadaan lemah. Mari Tuhan Engkau kuatkan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, di mana keadaan hari-hari ini Tuhan membuat kondisi badan kami lemah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mau pagi hari Tuhan Engkau mau hadir jamah, menyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Umat-umat-Mu yang dalam kekurangan Engkau mencukupkan, yang dalam keadaan susah hiburkan Tuhan, yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan Engkau mau ambil semuanya, Engkau gantikan kemenangan Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu Tuhan selalu ada dalam perlindungan-Mu. Usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu Tuhan, mau berdoa berkati Tuhan. Apapun bentuk usaha mereka besar kecil Tuhan, Engkau berkati masa depan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam pendidikan, dalam bangku kuliah, bahkan dalam mata pencarian Tuhan. Mungkin yang akan mencari pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan semuanya Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan, Engkau saja dipuji, dimuliakan. Memberkati pekerjaan di tempat ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala, pelayan-pelayan seluruh sidang jemaat diberkati oleh Engkau, ditolong oleh Engkau Tuhan. Teringat kami akan bangsa negara kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah, Engkau pelihara, berkati Tuhan di dalam menangani masalah yang berat hari-hari ini, terlebih COVID-19 Tuhan. Biarlah COVID-19 ini boleh berlalu atas bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melangkah, menuntun langkah hidup kami sepanjang hari. Terima kasih Bapak di sorga. Ampuni setiap kesalahan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru ini hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.